semakin besar wadah aliran mengalirnya, dari atasnya juga akan diberi kepercayaan, otomatis juga semakin besar. Nah, ketika si seorang pengusaha itu mengalirkan tidak hanya untuk diri dia, tapi juga untuk gaji karyawan-karyawannya juga dialirkan, gaji-gaji ke timnya, ke manajernya, ke seluruh karyawan-karyawannya, otomatis alam semesta melihat bahwa ini luas dan besar sekali wadahnya untuk dialirkan untuk banyak orang. Jadi getaran rasa cukup, rasa terima kasih, rasa yang ya Allah berlimpah banget sih, tiap hari banyak kebaikan yang masuk gitu. Iya, iya, iya. Itu membuat getaran ini kan balik lagi ke alam semesta ngebalikin lagi ke kita gitu. Jadi getaran cukup, getaran merasakan segalanya udah ada dalam rasa bahagia, itulah yang membuat uang masuk lagi. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Seorang industri misalnya kayak properti, main di energi itu ada 10 orang, artis itu ada 2 orang, atlet itu ada 1 orang, dan profesi lainnya seperti dokter, pengacara itu kurang lebihnya 2 orang gitu. Jadi dari data ini kita ketahui bersama bahwa cara paling realistis untuk membantu teman-teman meningkatkan sumber income atau pendapatan adalah teman-teman berbisnis, jadi pengusaha, berdagang, jualan. Even agama pun juga menganjurkan kita untuk berdagang gitu. Nah, kita di Abundant Revolution ingin mengajak semuanya terlibat untuk menambah sumber income lewat affiliate. Jadi kita berkolaborasi bersama, baik itu teman-teman alumni atau teman-teman yang baru join. Kita mau kasih informasi kalau rata-rata teman-teman yang jadi affiliate-nya kelas Abundant Revolution itu lumayan loh, 1 bulan ada yang dapat 4 juta, ada dapat 3 juta gitu ya. Teman-teman yang jadi affiliate kelas-kelasnya Ngaji Roso, jadi affiliate-nya Blueprint Jiwa itu lumayan besar. Sekarang udah hampir 3.000 orang klien Blueprint Jiwa di Ngaji Roso juga teman-teman bisa ikut terlibat. Teman-teman di Abundant Revolution bisa jadi afiliator semua produk-produk kelasnya Ngaji Roso dan Abundant Revolution. Nah, nanti ada event tanggal 1 Agustus itu, teman-teman bisa nanti hubungi saja Mbak Vina. Mungkin nanti akan di chat nomor adminnya Mbak Vina. Caranya bagaimana, silakan japri Mbak Vina. Teman-teman bisa jualan buku syukur, buku goals, buku asumsi. Teman-teman bisa jual kelas online, offline. Nanti tinggal minta flyer, terus nomor handphonenya diganti sama teman-teman, pakai nomor handphonenya teman-teman. Nanti formnya akan dikasih sama Mbak Vina. Jadi ini adalah upaya yang real, yang nyata, yang kita lakukan untuk mengajak teman-teman sama-sama terlibat. Kita berusaha untuk menambah sumber income. Kan banyak juga emak-emak yang ikut kelas Abundant Revolution gitu. Jadi ada tindakan yang konkret, nyata yang dilakukan Ngaji Roso untuk bersama-sama kita yuk belajar nambah income gitu kira-kira ya. Nah, Teteh, langsung saja dari data yang coba aku sampaikan tadi, Teh. Kalau sekitar 70% orang terkaya di dunia itu berasal dari pebisnis gitu ya. Menurut Teteh, apakah itu kebetulan atau memang semesta itu lebih mudah memperbesar aliran rezeki kepada orang yang menciptakan value atau menciptakan nilai bagi banyak orang? Kita berangkat dari sini dulu, Teh. Masya Allah, Mas Hendra. Ya, terima kasih banyak Mas Hendra. Pertanyaannya luar biasa seru. Jadi ada perbedaan memang Mas Hendra antara pebisnis dengan karyawan. Kalau karyawan, rata-rata mereka ada di dalam zona nyaman.
Ya, mereka ada di dalam zona nyaman, dalam arti kata mereka berkegiatan, mau optimal atau enggak, mereka udah tahu nih di ujung ceritanya ada basic income yang sudah pasti masuk monthly gitu setiap bulan. Dan mereka juga nggak harus memikirkan tentang SDM karyawannya mereka karena udah ada HRD-nya tersendiri gitu. Nah, dalam konsep rezeki yang perlu teman-teman tahu, start pertama basicnya dari sisi kesadaran dan dari sisi sudut pandang abundant revolution nih aku jawabnya. Dari sisi kata rezeki atau uang itu sendiri, sebetulnya uang itu adalah energi gitu. Uang adalah energi. Nah, basic dari judul energi uang itu adalah energi cinta. Energi cinta kasih, energi kasih sayang. Nah, uang dengan judul energi basicnya dia ini adalah energi cinta, sejatinya naturalnya dia mengalir, dan natural alirannya itu dia menyukai wadah-wadah yang luas gitu, wadah-wadah yang luas, wadah-wadah yang lebar, wadah-wadah yang nggak sempit, dan alurnya dia flowing dari masuk keluar flowing. Nah, ketika seseorang menjadi karyawan saja, ketika dia dapat uang, aliran uangnya ini kan biasanya masuknya hanya untuk dia, ibunya, anak-anaknya, kakak-kakaknya atau keluarga dekat misalnya kayak gitu. Berbeda dengan pengusaha, dia harus memikirkan anggaplah 10 karyawan atau kayak Mas Hendra mungkin 20 orang di bawah Mas Hendra, atau mungkin kayak teman-teman yang lain yang pengusaha, atau aku juga saat ini juga ada usaha-usaha gitu istilahnya, itu memikirkan begitu banyak kepala keluarga gitu. Artinya wadah mereka besar, wadah mereka luas. Artinya ketika Allah atau semesta memberikan rezeki itu ke satu orang yang judulnya karyawan, dia hanya memenuhi satu rumah atau 2 rumah aja, mungkin rumah ibu bapak dan rumah dia. Tetapi ketika dia adalah pengusaha, artinya dia punya karyawan, dia punya tim gitu ya istilahnya. Otomatis wadahnya lebar sekali gitu. Karena tidak hanya dia sebagai kepala keluarga yang mengatur keuangan, tapi si uang yang masuk dari aliran semesta ini nggak hanya masuk ke rumah dia, tapi juga masuk ke begitu banyak rumah yang harus dialirkan rezeki itu. Dan tentunya semakin besar wadah aliran mengalirnya, dari atasnya juga akan diberi kepercayaan, otomatis juga semakin besar. Nah, ketika si seorang pengusaha itu mengalirkan tidak hanya untuk diri dia, tapi juga untuk gaji karyawan-karyawannya juga dialirkan, gaji-gaji ke timnya, ke manajernya, ke seluruh karyawan-karyawannya, otomatis alam semesta melihat bahwa ini luas dan besar sekali wadahnya untuk dialirkan untuk banyak orang. Dan secara hukum sirkulasinya, ketika aliran masuk besar dan dia juga membuka pintu aliran keluar besar, flowing atau sirkulasi itu terjadi, dan tidak heran jika begitu banyak judul dari triliuner atau milioner itu adalah basicnya pengusaha. Karena mereka melebarkan aliran saluran keluar, sehingga semesta bilang bahwa ini kayaknya nggak pas ini kalau dikasih kecil, karena aliran pintunya banyak gitu, kepala keluarga yang harus dihidupinya banyak. Jadi semesta juga melihat ketika aliran pintu Mas Hendra misalnya nggak hanya mengalirkan ke Mas Hendra aja, ke tim-tim kan ada lebih dari 10 orang. Artinya begitu terbaca getaran kelimpahan di tubuh Mas Hendra, memberi ke sini, transfer ke sini, mengalirkan ke sini, itu kan getaran kelimpahan, Mas, getaran aliran keluar gitu. Ketika Mas Hendra atau teman-teman pengusaha yang lain misalnya ya, walaupun itu UMKM startnya gitu ya, ketika dia mengalirkan ngasih gaji kan, ngasih bonus gitu kan. Ketika dia mengalirkan, otomatis alam semesta ini membaca getaran frekuensi kelimpahan ketika memberikan gaji, karena keluar dari tubuh dia kan, mengalirkan, memberi. Nggak heran sih Mas, kalau Nabi Muhammad aja bilang gitu, dari pintu rahmat yang 10, ketika kalau mau kita ceritain ya,
itu 90% itu adalah untuk saudagar atau pedagang, Mas. Gitu. Oke. Karena nabi kita atau banyak dari para nabi yang lain juga mereka berdagang, artinya pengusaha gitu. Dan Iya. Nabi Muhammad udah bilang, kalau kamu mau dapetin pintu rezeki, jadilah pedagang, jadilah pengusaha, karena 90%-nya dibuka kocorannya atau salurannya ke situ, Mas. Oke. Gitu sejarahnya Thank you. begitu. Teh Feby layak banget menjawab pertanyaan ini karena saya juga menjadi saksi di mana Teteh selalu melibatkan orang-orang yang memang butuh dibantu untuk memberikan pekerjaannya gitu ya. Sebenarnya kadang nggak terlalu butuh juga, tapi karena ada rasa kemanusiaan gitu ya, ada rasa kasih sayang gitu ya, ada rasa kepedulian gitu, sehingga ya udahlah diajak aja, dilibatin aja gitu. Itu tuh salah satu cara barangkali teman-teman gitu, dan itu nyali untuk membesarkan wadah rezeki kita gitu. Nah, pasti teman-teman juga akan memfollow up dengan pertanyaan terus gimana caranya meluaskan wadah dan lain sebagainya gitu. Gimana cara menjadi saluran dan seterusnya gitu. Aku dulu bertahun-tahun itu kerja itu hanya 1 bulan digaji 400.000 ya teman-teman ya. Dan untungnya aku tidak merasa lebih aman dan merasa lebih nyaman untuk terus menjadi karyawan gitu ya. Tapi pelan-pelan punya keinginan yang sangat kuat untuk membangun sebuah bisnis yang bisa melahirkan kelimpahan gitu. Nah, mungkin ada beberapa ketakutan gitu ya. Tapi sebenarnya itu lagi-lagi adalah kita butuh nyali, butuh latihan. Makanya buat teman-teman kita akan ajari yang konkret aja gitu. Silakan teman-teman yang masih jadi ASN, yang masih ikut kerja di kantor, di pabrik, di perusahaan, tetap dijalankan. Tetapi di luar itu teman-teman mulai membangun bisnis kecil-kecilan aja dulu gitu ya. Jadi affiliate produk ABC gitu. Produk-produk di Abundant Revolution, ada buku, ada audio, ada kelas online, ada kelas offline. Yang sekarang lagi rame di Ngaji Rasul ada Blueprint Jiwa dan kelas-kelas yang lainnya. Silakan dimulai dari situ aja dulu. Nanti pelan-pelan sambil mindsetnya ditata, oh nanti pasti ada peluang yang lain. Percaya aja utuh, percaya itu pasti akan terjadi gitu. Nah lama-lama atensinya teman-teman itu hanya mengarah pada peluang gitu. Sudah nggak ngurus lagi orang yang nggak suka lah sama dirimu gitu. Karena atensinya pada sesuatu yang kebermanfaatan. Nah, lama-lama kan teman-teman jadi sibuk nih. Waktunya kan jadi waktunya kan jadi nggak banyak nih. Nah, di situ pelan-pelan kita mulai melibatkan orang-orang terdekat. Kita gajilah semampunya. Dan itu lagi-lagi butuh nyali Teh. Karena banyak sekali teman-temanku yang sudah waktunya udah mulai habis, itu dia nggak punya nyali untuk nambah kru, ngelibatin orang lain. Udah banyak Teh, serius itu. Dia konten kreator, ya kan, ngedit sendiri, syuting sendiri, bikin thumbnail sendiri gitu ya, masang iklan sendiri gitu. Nggak berani, padahal dia udah ngelola channel banyak gitu. Nah itu gimana Teh? Ketidakberanian itu akarnya kira-kira apa Teh? Mindset. Kembali lagi ke kalau judulnya Pak Mardigowowi untuk tanggal 25 itu apa? Mekanisme itu? Servo mechanism. Servo mechanism. Ya, jadi servo mechanism itu adalah satu gambaran mindset kita atau satu gambaran belief-nya kita gitu. Jadi ada satu belief mungkin ya dari teman kita yang itu, di mana dia merasa uang itu terbatas gitu mungkin. Jadi ketika dialirkan jadi dia rasa berkurang gitu. Padahal sebetulnya Mas Hendra, kalau kita menyadari dalam sebuah kesadaran gitu ya, bahwa kita hidup punya misi jiwa. Kita hidup punya misi jiwa. Tuhan hadirkan kita hidup di dunia, kita punya misi jiwa masing-masing. Gitu. Mungkin misi jiwa Mas Hendra seperti Mas Hendra lakukan sekarang, mungkin aku seperti aku. Tapi di semua talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mengalirkan kelimpahan yang dipercayakan pada Allah, pada Tuhan mengalir di kita. Jadi ketika Mas Hendra sekarang berlimpah duitnya dari banyak sisi, bisa 20 lebih pintu kan Mas, sisi income yang masuk ke dirimu gitu ya, itu kan ada maksud
kenapa kelimpahan itu dipercayakan kepada seorang Hendra atau kepada seorang teman-teman yang lain? Maksudnya adalah alirkan lagi buat teman-teman yang lain gitu loh, Mas. Aku ya, kalau nih kan ada yang nanya, Teh Feby gimana caranya naikin wadah biar melebar tuh, ada pertanyaan tuh tadi dari teman-teman di Zoom. Kalau aku gini, semakin uang itu masuk gede, masuk besar nih transferan dari A, B, C, aku jadi semakin mikir ini siapa lagi yang perlu dialirkan gitu. Oh, Karena buat aku ketika aliran masuk ini titipan, Mas. iya. Kalau buat aku ya, ketika uang masuk, aku harus mikir yang tadinya cuma 5 anak yatim yang aku sekolah. Ini kok gede banget sih aliran dari atas gitu. Oh, oke. Ketika aliran dari atas itu besar, itu kan pesannya aku mempercayakan kamu untuk mengalirkan kembali ke anak yatim, panti jompo, rumah singgah, orang-orang yang belum ada aliran airnya sama kita dibikinin saluran Nah, air gitu. izin pause sejenak ya Teh ya. Tapi kan kesadaran yang dimiliki Teteh seperti ini itu sebenarnya juga sudah dimiliki dulu meskipun dalam kondisi yang belum punya uang banyak gitu. Artinya Iya. waktu dulu masih susah itu Iya. mentalmu tuh udah bukan mental kekurangan lagi. Nah, ini yang terkadang butuh latihan untuk menjebol, butuh nyali untuk kemudian memberanikan diri kita hidup dalam kondisi yang memang seolah-olah seperti orang yang sudah berlimpah gitu. Iya nggak Iya, sih? betul. Kuncinya memang itu, Mas, karena gini, Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, berkomunikasi sama kita lewat frekuensi getaran tubuh. Jadi kalau getaran tubuh kita, aduh kayaknya rasanya duitnya kurang, walaupun dapetin gede, kalau rasa hati dia kurang terus, ada aja tuh ntar duit keluar gitu. Tapi pahami bahwa getaran tubuh yang merasakan hidup ini lebih dari cukup, bahwa apa yang udah ada di tangan kita syukuri, kita appreciate gitu, Mas. Aku sampai sekarang sekecil apapun uang itu masuk ya, mau 50.000, mau 10.000, mau 100.000, ada incoming notifikasi dari BCA gitu ya, uang masuk 100.000, itu aku pandang, Mas. Aku pandang, aku yang, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku dipercaya, dititipkan rezeki ini mengalir, aku tahu ini ada hak orang lain untuk juga aku alirkan. Gitu, mau 10.000, 20.000. Jadi getaran rasa cukup, rasa terima kasih, rasa yang ya Allah berlimpah banget sih, tiap hari banyak kebaikan yang masuk gitu. Iya. Itu membuat getaran ini kan balik lagi ke alam semesta ngebalikin lagi ke kita gitu. Jadi getaran cukup, getaran merasakan segalanya udah ada dalam rasa bahagia, itulah yang membuat uang masuk lagi. Iya, oke. Menarik. Jadi mudah-mudahan kita bisa meng-copy paste cara bersyukurnya Teteh gitu. Selalu tidak pernah lupa untuk bersyukur, terus menerima berapapun ya. Bahkan kita bisa menghirup udara yang bersih, bisa dikaruniai keluarga yang saling menyayangi, tidak ditaburi kebencian. Itu suatu hal yang terkadang kita lupa untuk bersyukur. Masih dapat teman-teman yang baik, peduli gitu. Itu tuh keberlimpahan dalam bentuk yang lain yang terkadang tidak kita sadari gitu. Justru malah ketika kemudian kita nanti udah melewati fase tertentu, keberlimpahan seperti itu yang terkadang tidak ternilai harganya gitu ya. Nah, oke Teh, kembali lagi soal tadi ya. Soal yang pertama, kita karena ingin mengencourage teman-teman supaya kemudian memulai untuk selling. Kita jualan produk, jualan jasa gitu. Karena aku pernah melihat ada anak muda waktu konsultasi sama seorang mentor gitu, saya harus mulainya dari mana Pak kalau pengen seperti Bapak gitu. Jawabannya simple, selling, mulai jualan lewat story WA, lewat story Instagram, medsos apa yang kamu punya, mulai jualan gitu. Dan Ngaji Rasul sudah membuktikan bahwa teman-teman tiap bulan udah dapat gaji lumayan semuanya dengan menjadi affiliate produk-produk di Abundant Revolution gitu. Karena memang effortnya besar sih anak-anak tim Ngaji Rasul ya, maksudnya Mas yang jadi affiliate kelas Abundant Revolution itu tiap hari kan dia naikkan video-video pendeknya Teh Feby gitu. Itu 1 bulan bisa dapat 4 juta, 5 juta. Itu sesuatu yang menggembirakan sih. Nah, sangat. nanti hubungi Mbak Vina ya teman-teman yang pengen jadi affiliate kelas ya.